Halo semuanya, halo guys. General reading. Ini pembacaan general energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja. Kali ini temanya tentang siapakah yang akan benar-benar minta maaf sama kamu ya. Siapa yang akan mengejarmu, siapa yang akan minta maaf sama kamu ya di bulan Maret 2025. Oke. Aku ngerasa ini kalian ada yang mirroring, ada energi cerminan ya. Jadi kamu bisa melakukan sesuatu sebagai cerminan dia. Misalnya dia mengabaikan, ya kamu mengabaikan. Jadi dia seperti ngoreksi diri, seperti introspeksi diri gitu. Dia ngerasain, oh kamu membuat saya sadar, kamu membuat saya tahu kesalahan saya harus berubah, saya harus perbaiki semuanya, kayak gitu. Atau gara-gara saya kamu tuh cuek, gara-gara saya kamu menjauh, pergi, menghindar gitu. Ya pengen minta maaf ya. Oke. Terus ada juga ini orang yang punya addiction ya. Ini ada orang punya ketergantungan terhadap hal toksik. Mungkin ada sebenarnya orang-orang yang dia punya kecanduan hal toksik. Dia punya kecanduan hal negatif. Misalnya dia candu terus untuk egois, dia candu terus untuk gengsi, dia candu terus ya untuk hal-hal negatif. Itu sih. Oke. Terus aku ngerasa ini ada koneksi spiritual. Jadi kalau koneksi spiritual itu para malaikat, leluhur itu bertindak. Malaikat leluhur mendorong seseorang ini untuk minta maaf sama kamu. Itu. Oke. Aku ngerasa ini ada memang orang yang kekanak-kanakan ya. Ada orangnya seperti anak kecil. Jadi kalau kekanak-kanakan kan childish gitu, masih egois. Terus ini ada orang yang mungkin keras banget, sangat keras, merasa hebat, merasa lebih hebat. Jadi sulit merasa bersalah, sulit mengaku kesalahan ya. Tapi sekeras apapun orang ini, seegois apapun dia sebenarnya mau minta maaf ya. Dia benar-benar mau minta maaf sama kamu di bulan Maret. Oke? Terus ini ada orang-orang yang fake ya, ada orang-orang yang palsu, bertopeng. Jadi orang-orang yang palsu bertopeng itu banyak berbohong, menyembunyikan banyak hal. Nah, orang-orang seperti ini bisa merasa bersalah, terus minta maaf di bulan Maret ya. Jadi di bulan Maret nanti ada pembicaraan, maaf ya udah menutupi ini dari kamu, maaf sudah tidak jujur, maaf sudah tidak terbuka gitu. Wah, oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Aku ngerasa ini ada sosok yang kelihatannya tenang ya. Ini ada orang yang kelihatan cool, kelihatan cuek, kelihatan tenang, tapi hidupnya nggak tenang, nggak pernah tenang. Ya sejak melakukan kesalahan ke kamu itu. Jadi ada orang kelihatan stay cool, tenang, cuek, bahkan dingin ya. Tapi sebenarnya dia itu tidak tenang. Dia tidak tenang karena ya belum minta maaf. Sebenarnya gitu ya. Oke.
Ini memang ada seperti anak kecil ya, mau berapapun usianya, mau berapapun umurnya, seperti anak kecil. Dia selama ini hanya tahu diam-diam memantau, dia hanya bisa diam-diam mengamati, diam-diam stalking, diam-diam mantau kamu, hanya begitu. Sebenarnya sudah ada dalam hatinya itu kata-kata maaf, sudah ada di batinnya kata-kata permohonan maaf. Itu kan masih belum disampaikan ya, karena masih mengamati, melihat situasi gitu. Wah, ribet nih orangnya. Oke. Oke. Kenapa ini ya? Kartunya. Jadi sepertinya ada orang yang sangat emosional ya. Ada orang yang tidak tenang. Seperti tadi tuh. Ada yang tidak tenang, tidak stabil emosinya. Yang memikirkan kesalahannya, memikirkan dosa-dosanya. Terus ya belum minta maaf kan. Itu. Ada selama ini orang yang belum menjadi diri sendiri ya. Ada selama ini entah teman kamu, keluarga kamu, seseorang itu atau siapapun dia, mereka belum menjadi diri sendiri. Jadi fake gitu, palsu. Jadi orang seperti ini mudah melakukan kesalahan. Orang seperti ini rentan, gampang ya melakukan kesalahan berkali-kali karena tidak tahu jati diri, tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu tentang kebaikan gitu ya. Itu sih. Jadi ada selama ini orang yang memang nggak tahu siapa dirinya, nggak menemukan jati dirinya. Jadi kayak apa-apa tuh asal-asalan bicara, asal-asalan nyablak, asal-asalan bertindak gitu. Padahal melukai hatimu, ya kan? Oke. Oke. Wih. Ini ada seperti ular ya. Ada seperti ular licik gitu. Entah siapa ini. Yang jelas manipulatif ya. Aku ngerasain ini ada yang sangat licik memanfaatkan kamu ya. Iya. Ada sangat licik memanfaatkan dirimu, manfaatkan kebaikanmu, manfaatkan uangmu ya. Cuma ini ya, semakin mereka manfaatin kamu, semakin berantakan hidup mereka. Semakin mereka merugikan kamu, semakin mereka manfaatkan kebaikanmu, makin hancur hidup mereka, makin berantakan hidup mereka. Mereka tidak akan beruntung. Mereka akan apes terus, akan rugi terus. Nah, di situ muncul rasa ingin minta maaf itu. Woi. Ada ya, kayak ini kena karma sih. Karma. Oke. Ya ini kan karma. Baru dibilang langsung ada justice sih, karma ya. Keadilan. Jadi aku baru minum ini. Ini tuh orang yang selama ini memperlakukan kamu tidak adil gitu. Ini ada selama ini dalam berkata-kata, bertingkah laku tidak adil gitu, tidak seimbang, tidak balance ya. Berat sebelah. Jadi orang seperti ini kalau memperlakukan kamu tidak adil ya, hidup pun tidak adil sama dia. Kehidupan tidak adil sama mereka. Jadi mereka bisa hancur, berantakan, apes, rugi ya. Ya itulah tabur tuai, ya kan? Ada berusaha tegas gitu kan, tapi malah dirinya sendiri yang diuntungkan. Ada berusaha tegas lah, sok bijak lah, tapi dirinya yang diuntungkan. Kamu dirugikan, itu. Jadi nggak balance, nggak seimbang. Akhirnya ya mendapatkan karma, tabur tuai.
Ini ada juga tentang orang-orang ketiga, keempat ya. Ada juga yang merebut sesuatu dari kamu. Ada yang mengambil hakmu, merebut sesuatu, merebut siapa gitu dari kamu. Ada nih eh, kalau punya pilihan lain ya, ini merasa bersalah. Ada begitu. Misalnya dia ada pilihan lain, dia ada pikiran lain, prioritas lain. Dia merasa bersalah. Karena terasa nggak adil kan untuk kamu. Kamu itu baik, kamu totalitas, kamu penyayang, pengertian, dan sebagainya. Sedangkan dia bisa setengah-setengah. Dia ada pilihan lain, prioritas lain. Nah, dia merasa bersalah. Dia merasa memperlakukanmu tidak adil. Tidak adil gitu. Jadi ya ingin minta maaf sih. Maaf ya. Aku memikirkan yang lain. Apa itu ya? Males deh. Oke. Ada aja ya. Ada aja. Oke. Oke. Ada selama ini orang yang ya memang egois gitu. Jadi dia kurang bijak, kurang bijaksana, kurang bijak gitu. Contohnya membedakan self love dengan selfish, atau membedakan mencintai diri sendiri dengan egois. Ada kan orang sulit membedakan mencintai diri sendiri dengan mementingkan diri sendiri. Itu berbeda ya. Jadi ada yang kurang bijaksana terus merasa bersalah. Itu sih. Jadi ada seseorang di sana kayak kepikiran ya. Aku niatnya self love. Aku niatnya self love atau menyayangi diriku. Ternyata kebablasan, berlebihan. Aku cenderung egois. Aku kayaknya egois deh. Aku memang egois gitu kan, jadi merasa bersalah sama kamu. Ya merasa ini sih harus minta maaf ya. Oke. Ada juga selama ini apa ya, mengabaikan kamu sih, kayak mengabaikan kata-katamu, mengabaikan kebaikanmu, mengabaikan tingkah lakumu. Ada begitu. Terus sekarang sadar, ya juga ya yang kamu bilang itu benar. Ya juga kata-katamu benar, yang kamu lakukan benar gitu. Kan jadi ingin minta maaf. Itu. Oke. Terus ini memang ada orang-orang akhirnya sadar untuk bangkit secara spiritual. Ada nih orang-orang yang akhirnya punya kesadaran secara spiritual. Jadi kayak sadar gitu, oh aku pernah berdosa ini, aku pernah salah ini, salah itu gitu. Jadi kan ngerasa ngoreksi diri lah gitu. Jadi bijak untuk perbaiki diri ya. Oke, ini bisa juga karena energimu menular. Energi spiritualmu ya, itu menular. Energi spiritualmu kan energi merenung. Energi spiritualmu energi introspeksi diri, perbaiki diri kan. Nah, itu menular ke orang-orang. Jadi orang-orang introspeksi diri juga, orang-orang perbaiki diri juga, kayak gitu ya. Oke. Oke. Ya ini ada pernah memanfaatkan kamu ya. Ada pernah menyalahgunakan kebaikanmu, sia-siakan waktumu, tenagamu, uangmu ya. Enak aja dia nih. Ada juga yang datang pergi sesuka hati, on off energi gitu ya. Ada kadang muncul tenggelam, kadang ramah, kadang ngeselin gitu. Ada orang ramah, peduli, tapi kadang bikin bete ya. Ada orang seperti itu. Oke. Ada juga yang pernah menghakimi kamu. Ada pernah menghakimi, ngejudge ya. Kamu dijudge beginilah, kamu dijudge begitulah, dihakimi ini itu.
padahal kamu belum tentu seperti itu. Nah, itu sih. Jadi ada selama ini kan ngomongin kamu, membicarakanmu, bilang kamu ini, bilang kamu itu, padahal mereka belum tentu lebih baik, mereka belum tentu lebih positif. Bisa aja kamu lebih baik, bisa aja kamu lebih keren, tapi kamu diomongin, dijelek-jelekin, kamu dihakimi gitu, ada. Tapi orang seperti itu nanti melihat fakta, orang seperti itu nanti melihat kenyataan bahwa di dalam dirimu ada kebenaran, ya. Tuh, oke. Kemudian kita lihat. Oke. Wih. Ini memang ada orang yang keras sekali ya, seperti batu. Wih. Ada orang keras kepala, prinsipnya sangat kuat, pola pikirnya, cara pandangnya. Kayak orang-orang harus ngikutin dia. Ada seperti itu, orangnya narsis sih, narsis banget. Terlalu merasa benar, terlalu merasa jago ya, atau selalu merasa benar, selalu merasa hebat. Jadi keras ya. Oke, sebenarnya orang begini susah minta maaf. Cuma kenapa ya? Nanti ada momen gitu, maaf-maafan. Itu. Tapi kalau orang narsis ya, narsistik itu sulit berubah. Yang narsis sekali, sangat sulit berubah. Jadi jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya dia minta maaf, dia merasa bersalah. Belum tentu. Bisa aja minta maaf ada maunya, ya. Oke. Ada kalian hubungan atau pertemanan, percintaan, keluarga, atau hubungan relasi apapun, ada kan siklusnya berputar-putar gitu-gitu aja, siklusnya toksik. Tapi sebenarnya satu atau beberapa di antara mereka yang toksik itu ya, ada nanti mau minta maaf, ada nanti merasa bersalah dan ingin memohon maaf, ya. Itu ini beberapa tentang ya menerima karma. Jadi orang-orang menerima karma tabur tuai, langsung ngerasa hidupnya berantakan, langsung ngerasa uring-uringan, ya langsung ada kesadaran untuk minta maaf. Itu ya. Oke. Ada ini orang-orang yang pernah kamu tolong. Ada yang pernah dibantu, ditolong, ya kan? Ada. Pernah kamu sayang, pernah kamu cinta, pernah kamu peduliin, pernah kamu bantu, pernah kamu tolong, ya. Tapi orang begini kan biasanya nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Tapi ini ada penyesalan nanti, ada permohonan maaf nanti, ya. Itu sih, karena gini, mereka menyadari cuma kamu yang peduli, mereka menyadari cuma kamu yang pengertian, sabar sama mereka. Ya, itu nanti. Oke, ada selama ini yang diam saja. Ada selama ini yang pasif aja. Tapi kedepannya mau action. Ya, ada kayak gitu. Kedepannya sadar untuk bergerak, sadar untuk maju, ya, supaya hubungan tidak begitu-begitu aja. Ini kan beberapa ada yang diam-diaman ya. Beberapa ada yang pasif-pasifan gitu, kayak nantilah komunikasi, nantilah bicara gitu, atau nanti menyelesaikannya. Cuma di bulan Maret kayaknya orang itu akan menyelesaikan, orang itu akan bereskan urusan-urusan sama kamu, ya termasuk minta maaf, ya. Ini beberapa mau kompromi, mau membahas-bahas, diskusi ya, untuk menemukan jalan terbaik. Jalan terbaik atau solusi terbaik ya buat masalah kalian. Ada mempunyai intuisi ya, mempunyai batin kuat, batinnya sangat kuat sama kamu. Itu.
Sepertinya orang ini ada masalah berat sih. Orang ini dalam kondisi tidak sehat mungkin. Kehidupannya pahit mungkin, ya. Jadi ada di sana berantakan sih, punya banyak masalah, punya banyak beban. Itu seperti karma ya atas kejahatannya. Terus dia berkoneksi batin sama kamu. Berkoneksi batin seperti ya manggil namamu, menyebut namamu supaya kamu tolong aku. Itu. Oke, ada merasa beruntung kenal kamu, ya. Ada merasa beruntung kenal dirimu. Ya seperti aku bilang, mungkin hanya kamu yang mau bantu seseorang itu. Hanya kamu yang mengerti, peduli, memahami, kamu yang sabar ya sama dia, mereka. Jadi ya mereka pasti mau minta maaf. Itu ya kan gunanya memperbaiki relasi ya, memperbaiki hubungan. Supaya kamu mau lagi sama mereka. Oke? Oke. Ada huruf G, H, Z, P, K, T, W, O, M, D, B, S, R, N, E, L, I, A ya. Kalau di kartu ada Sagittarius, Libra, Aries, Scorpio, Aquarius. Oke. Aries, Taurus, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Leo, Libra, Aquarius ya. Oke. Mei, September, Januari, Juni, Maret, Desember, November, Oktober ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.